Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Merupakan anugerah yang besar dari Tuhan atas semua kita, sehingga kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, tentu itu semua karena kebaikannya atas kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita, pujian kita, bahkan penyembahan kita kepada Tuhan yang hidup. Mari sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini pun kami boleh lagi menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau datang dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan dengan segenap hati dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, biar hadirat-Mu Tuhan, kami boleh rasakan, kami boleh nikmati pagi hari ini Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, tapi juga pengharapan yang baru dalam kami menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini Tuhan datang dengan kerinduan kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan yang hidup. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari katakan lagi dari awal, Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang
Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Ku nanti Engkau, ku sembah Engkau Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku menantikan-Mu. Betapa kami merindukan-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus akan air, demikian jiwaku merindukan-Mu, menantikan-Mu Tuhan, menantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab itu kami kan bersyukur dan selalu bersyukur kepadamu, menyembah-Mu. Engkau layak ditinggikan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Sebab betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa besar kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan di hidupku. Kami kan selalu bersyukur, bermazmur bagi-Mu, tinggikan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Betapa ku bersyukur memuji nama-Mu. Haleluya. Kami sungguh bersyukur. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi hidupku. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan
besar di dalam hidupku, untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang hidup dan Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara, bahkan perkara yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Namun Engkau juga Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Biar pagi hari ini Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, memberikan kepada kami lagi Tuhan ada berkat yang baru. Firman-Mu akan menuntun langkah hidup kami, kami terus berjalan dalam terang kebenaran-Mu Tuhan, memberikan kekuatan, meneguhkan, tetapi juga Tuhan memulihkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini, dan kami siap menyambut firman kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini dari pembacaan kita Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana dalam kehidupan kita dapat kemudian memiliki hikmat, sehingga dalam hidup ini kita menjadi orang yang bijaksana. Karena dari hikmat Tuhanlah itu membuat kita menjadi orang yang bijak. Bijak di dalam menjalani hidup, bijak pada saat kita bekerja, bijak dalam berucap, berkata-kata, dalam bertindak, bahkan juga dalam mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan ini. Nah, untuk menjadi orang yang bijak kita perlu hikmat daripada Tuhan. Dan untuk memperoleh hikmat, maka dibutuhkan dalam kehidupan kita memiliki sebuah sikap yang benar tentunya, sehingga membuat kita dapat memiliki hikmat itu di tengah kehidupan kita. Sebab hikmat Tuhan tidak hanya diberikan hanya satu kali itu saja, tetapi hikmat Tuhan diberikan kepada kita juga secara progresif. Tuhan mengajar, mendidik, dan mengarahkan hidup kita sampai kemudian kita menjadi orang yang bijaksana. Lewat firman Tuhan pagi hari ini memberitahukan hal itu, rahasianya bagi setiap kita. Mari kita membacanya. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Dalam terjemahan lain, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang sombong tidak akan menjadi bijaksana, tetapi orang yang cerdas, orang yang berpengertian belajar dengan mudah. Hal yang menarik sekali, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ada orang yang tidak akan pernah, bahkan akan sangat sulit sekali untuk dapat menjadi bijak. Tetapi di sisi yang lain ada orang yang begitu dengan mudahnya dapat belajar dan menjadi bijak. Apa yang membedakan kedua hal ini? Nah, ini yang kita belajar pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, agar dalam kehidupan kita dapat menjadi orang yang bijaksana. Ternyata penyebab utamanya pertama adalah karena sikap hidupnya yang keliru. Pertama, yang membuat seseorang tidak bisa untuk diajar, bukan tidak mau belajar, tapi tidak bisa diajar dan tidak mau menerima pengajaran adalah bila orang tersebut memiliki sikap kesombongan dalam hidupnya. Dalam firman Tuhan mengatakan, si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia. Dalam terjemahannya dikatakan, orang sombong tidak akan menjadi bijaksana. Nah, kita perlu menjauhi sikap sombong ini dari dalam kehidupan kita. Jauhilah kesombongan. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Sebab kesombongan menjadi satu penghalang bagi kita untuk dalam kehidupan kita dapat memperoleh hikmat Tuhan. Sebab kesombongan membuat kita kemudian akan tidak memperoleh apa-apa, bahkan kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kebenaran Tuhan, pengajaran. Kalau orang sombong, itu akan membuat kehidupannya merasa dia tahu, atau dia merasa bahwa dia lebih tahu dibandingkan orang lain, atau bahkan dia tidak mau tahu. Itulah orang yang sombong.
Itu sebabnya orang yang sombong kalau mau diberitahu dia nggak mau tahu, bahkan dia merasa dia lebih tahu. Dan ketika dia mendapatkan pengajaran dia tidak mau menerimanya. Mengapa demikian? Karena seperti halnya ada sesuatu yang dia buat tembok yang menjadi penghalang, sehingga dia tidak dapat menerima segala sesuatunya dengan baik. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita sangat perlu untuk menjauhi sikap kesombongan ini dari dalam hidup kita. Kesombongan bukan hanya sekedar nampak pada perilaku kita, perkataan kita, tetapi yang lebih perlu diperhatikan lagi dalam hidup kita adalah kesombongan itu yang munculnya dari dalam hati. Kalau sombong yang dari luar kadangkala bisa terlihat dengan sikapnya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya dan lain sebagainya. Tetapi yang sangat sulit dikenali adalah adanya kesombongan di dalam hati kita. Nah, kesombongan membuat kita menjadi seseorang yang sangat kaku. Nah, kalau kaku sangat sulit untuk kemudian dibentuk, sangat sulit kemudian untuk diajarkan dan lain sebagainya. Sehingga terkadang kalau dipaksakan sesuatu yang kaku dan dipaksakan, apa yang terjadi? Akan patah. Kalau dipaksakan akan pecah. Dan ini yang seringkali terjadi. Hal yang menarik yang pernah disampaikan dalam firman Tuhan juga dalam Perjanjian Baru, kalau kita melihat ada kantong kulit. Kantong kulit untuk menyimpan anggur. Itu kalau kantong kulit yang tua yang lama, itu sudah sifatnya menjadi kaku, keras. Sehingga ketika dipaksakan menerima anggur yang baru, anggur yang masih akan berfermentasi, maka yang terjadi adalah ketika anggur berfermentasi maka dia akan mengembang. Nah, ketika kantong kulitnya itu kantong kulit lama yang dipaksa untuk pakai, maka yang terjadi kantong kulit itu akan pecah karena sudah kaku, keras, sehingga akan pecah dan kemudian anggur itu akan terbuang, kantong itu akan rusak, nggak ada gunanya sama sekali. Tetapi untuk menampung anggur yang baru harus ditempatkan pada kantong kulit yang baru. Mengapa? Karena kantong kulit yang baru itu merupakan sesuatu yang lentur, yang masih bisa kemudian mengembang, mengikuti situasi dan keadaan yang ada, terutama ketika anggur itu berfermentasi, maka ketika mengembang dia pun bisa mengikutinya karena tidak kaku, tidak keras, tidak kering. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian juga sebuah gambaran dalam hidup kita. Kesombongan itu seperti diibaratkan orang yang kaku, keras, tidak mau menerima sesuatu. Nah, kalau keras, ibaratnya juga tanah, seperti tanah di pinggir jalan yang sudah diinjak-injak orang, itu tanahnya sifatnya keras, mau ditanami benih apapun, sulit sekali untuk bertumbuh, sekalipun ditaburkan benih unggul. Mengapa demikian? Karena struktur tanahnya, kontur tanahnya, atau mungkin model tanahnya tanah yang keras, sehingga sulit sekali untuk tanaman atau benih bisa bertumbuh dengan baik. Demikian pula dengan kehidupan orang yang sombong. Sombong terutama dari dalam hatinya, sehingga ketika ditaburkan benih firman pun dia nggak mau dengar, dia nggak mau terima. Ada banyak orang mengalami hal yang demikian. Mengapa orang menjadi sombong, menjadi kaku, menjadi keras? Ada banyak hal yang bisa menyebabkannya. Mungkin disebabkan karena mengalami luka hati, mungkin disebabkan karena adanya kekecewaan, mungkin disebabkan karena dia merasa lebih tahu dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian bisa menyebabkan orang menjadi tinggi hati. Tidak mengherankan mereka tidak mau diajar. Kalau ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, mereka berkata, oh saya sudah tahu, paling nanti arahnya akan begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, orang yang demikian tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru. Semakin kita banyak berbicara, kita tidak akan memperoleh dan menambahkan apapun dalam hidup kita. Tetapi dengan banyak mendengar, membuat kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Itulah sebabnya dalam sebuah percakapan, kita tidak boleh untuk kemudian mendominasi sebuah percakapan. Tetapi kita juga belajar menjadi seorang pendengar yang baik. Demikian pula kita dengan Tuhan. Kita perlu juga belajar menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk bisa mendengar yang baik, itu dibutuhkan kerendahan hati. Orang sombong tidak mau mendengarkan, maunya didengar.
Orang sombong tidak mau diberitahu, maunya memberitahu. Orang sombong tidak mau kemudian diperingatkan, maunya memperingatkan orang lain, menegur orang lain. Giliran ditegur, marah. Nah, ini orang-orang yang sombong, sehingga tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dalam hidupnya. Justru membuatnya kehilangan hal yang berharga, hikmat dan kebenaran Tuhan. Karenanya kita perlu menjauhi sikap dan sifat ini dari dalam hidup kita. Kesombongan seperti halnya sesuatu yang menyumbat saluran. Saluran air yang disambungkan pada sumber mata airnya, tetapi bila salurannya kemudian tersumbat, sekalipun mungkin aliran dari sumbernya berjalan dengan lancar, dengan baik, tapi tidak akan kemudian mengalir dengan baik karena terhambat oleh adanya sumbatan, kotoran dan lain sebagainya. Nah, saya menggambarkan juga kesombongan itu adalah sesuatu yang menyumbat, sehingga aliran hikmat, pengajaran dan segala sesuatunya yang baik dalam hidup kita yang seharusnya bisa kita terima dari Tuhan, itu tersumbat, terhalang. Apa yang menjadi penghalangnya? Kesombongan kita. Nah, pagi hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kita perlu mengevaluasi diri kita. Kalau mengevaluasi atau menilai bahkan orang lain, kita paling pinter, kita paling mudah, kita paling sering lakukan. Tetapi yang paling sulit untuk dilakukan itu belajar untuk mau menilai diri, mengevaluasi diri dan melihat pada diri kita. Nggak usah kita menilai dan melihat orang lain, tapi pada diri kita lebih dulu. Menilai dan melihat diri kita, bagaimana kita. Oh, pasti ada kesombongan, keangkuhan. Hal itu membuat kita menjadi keras, menjadi kaku, dan kita nggak bisa terima yang baru. Nah, kalau dipaksakan menerima hal yang baru, patah, pecah, kita akan kemudian memberontak, kita akan marah dan lain sebagainya, dan itu yang seringkali terjadi, dan itulah yang menjadi sebuah penghalang. Kesombongan membuat kita tidak memperoleh apa-apa, justru kehilangan hal yang berharga, karena orang sombong merasa lebih tahu dibandingkan orang lain. Tapi kita perlu belajar bagian yang kedua, saudara dikasih Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita dapat menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang punya hikmat Tuhan, hikmat yang didasarkan dari takut akan Tuhan, tetapi juga hikmat yang terus diperoleh secara konsisten, secara mengalami terus penambahan dalam kehidupan kita secara progresif, sedikit demi sedikit, tapi terus Tuhan singkapkan lebih lagi, dan itu terjadi bila kita punya yang namanya dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang mau diajar, mudah diajar, dan punya pengertian, understanding dalam kehidupan kita. Orang sombong, orangnya kaku, nggak ada pengertian sama sekali. Yang mau hanya orang ngerti saya, tapi dia tidak mau ngerti orang lain, itu kesombongan. Tapi sebaliknya, orang yang mudah untuk diajar, orang yang cerdas, orang yang cakap adalah orang yang mau untuk diajar, tapi juga mudah untuk diajarkan. Kalau orang sombong itu orangnya kaku, orangnya kemudian tidak lentur. Tapi kalau orang yang rendah hati, orang yang mau diajar, orang yang cerdas dan berpengertian adalah orang yang lentur. Nah, kalau lentur, lembut, itu mudah untuk dibentuk. Tuhan sebagai penjunan kita, ketika kita dibentuk oleh Tuhan, maka tanah liat itu akan dibersihkan lebih dulu, akan diproses lebih dulu, sehingga menjadi tanah liat yang lentur, yang mudah untuk dibentuk. Setelah segala sesuatu yang keras, yang kotor, yang bisa mempengaruhi dalam prosesnya disingkirkan lebih dulu. Kalau ada kerikilnya, kalau ada batunya, kotorannya di bagian tanah liat itu akan dibersihkan. Nah, setelah bersih, barulah menjadi sebuah tanah liat yang kemudian lembut, mudah untuk dibentuk. Penjunan, Tuhan sebagai penjunan membentuk kita mau menjadi apa. Misalkan seorang penjunan membuat guci, membuat mungkin cangkir, membuat apapun itu akan mudah ketika kemudian tanah liat itu lentur, lembut, mudah untuk dibentuk. Tapi kalau keras, sulit untuk dibentuk, nggak bisa dibentuk. Tapi kalau lentur, mudah dibentuk, mudah untuk menerima ajaran,
mudah untuk menerima sesuatu yang baik dan menjadi orang yang berpengertian. Mari kita belajar dalam hidup kita supaya makin banyak lagi kita memperoleh sesuatu. Jadilah orang yang lentur. Lentur di sini bukan berarti kita kompromi, tapi lentur di sini adalah kita mudah untuk mau belajar, menerima hal yang baru daripada Tuhan. Tuhan selalu memberikan hal yang baru dalam kehidupan kita. Pencerahannya semakin membuat kita makin ngerti. Oh, semakin dibukakan rahasianya lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Nah, itu bisa terjadi bila kita kemudian menjadi orang yang mudah untuk diajar. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, kita terima dengan baik. Ketika kita diberitahukan, oh yuk harus mengampuni, harus lakukan ini, itu dan sebagainya, berkata, oh iya, saya mau belajar melakukannya. Sekalipun tidak mudah, sekalipun mungkin terlihat sulit, tapi mau belajar untuk melakukannya. Nah, disitulah dalam kehidupan kita menjadi orang yang kemudian dapat menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Menjadi orang yang kemudian memperoleh hikmat yang menjadikan kita bijaksana. Bila kita menjadi orang yang lentur, orang yang mudah untuk mau belajar. Sehingga ketika diajarkan, ya kita mau belajar. Nah, bagi orang yang mau belajar, sesuatu menjadi mudah dan menarik. Bagi orang yang tidak mau belajar, sesuatu bahkan semuanya kelihatannya susah. Belum apa-apa sudah berkata susah, sulit, gak mungkin, sukar dan lain sebagainya. Sehingga menjadikan dirinya menjadi pribadi yang malas. Tetapi bagi orang yang memiliki kelenturan, orang yang rendah hati, orang yang mudah untuk belajar, cerdas, orangnya luwes, mudah sekali dibentuk, diajarkan, sehingga dapat menerima sesuatu yang baru. Nah, orang yang dapat cepat memperoleh sesuatu, dia harus menjadi orang yang lentur, orang yang luwes. Sebagai salah satu tips yang menarik adalah ketika seseorang mau belajar apapun itu, belajar di sekolah, belajar tentang musik, belajar mengemudi dan lain sebagainya, cara terbaik untuk kemudian mudah belajar dan memperoleh sesuatu yang baru dalam hidup kita, jadilah pemula. Segala sesuatunya kalau kita ibaratkan seperti halnya kita ke SPBU, tempat pengisian minyak atau bensin. Maka ketika di sana pasti akan dikatakan oleh petugasnya, mulai dari nol ya Pak. Sudah perhatikan, untuk dapat mengisi yang baik itu mulai dari nol. Nah, dari nol akan diisi dengan penuh. Demikian pula dalam hidup kita. Kalau kita merasa bahwa kita penuh, ya kita nggak akan membutuhkan. Tapi kalau kita berkata kita seperti halnya sebuah tempat wadah yang kosong dan kita berkata Tuhan isi sesuatu, kemudian Tuhan akan mengisinya dalam kehidupan kita. Kita merasa kita kosong. Tapi kalau kita merasa kalau kita penuh, ya nggak membutuhkan apapun. Seperti halnya ketika orang sementara mungkin minum karena haus, maka biasanya sang tuan rumah akan menambahkan air bagi gelas-gelas yang sudah kosong. Orang minum kemudian habis, gelasnya kosong, siapa yang mau tambah lagi? Yang tambah lagi tentu yang gelasnya sudah kosong. Tapi kalau gelasnya masih penuh, ya nggak mungkin ditambahi. Demikian halnya dalam hidup kita. Ketika kita menjadi orang yang mudah dan mau diajar, Tuhan akan menambahkan lebih dan lebih lagi. Sehingga tidak mengherankan orang tersebut akan mendapatkan limpah dalam hidupnya. Bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi justru Tuhan melihat bagaimana sikap hati dan hidup kita. Oleh karenanya, kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, belajarlah untuk menjauhi kesombongan, bahkan meninggalkan sifat ini, dan kemudian kita menjadi orang yang lentur, bukan orang yang kaku, orang yang keras, tapi memiliki sikap hati yang lentur, yang lemah lembut, rendah hati, tapi juga mudah untuk diajar, cakap, cerdas. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh sesuatu yang baru yang menjadikan kita menjadi orang yang cerdas, orang yang bijak, mudah untuk diarahkan, mudah untuk dituntun. Ketika menerima teguran, ajaran, didikan, kita menerimanya, bukan menolaknya. Dan terkadang kita menolaknya, tapi kita menerimanya. Nah, ketika menerimanya itu menjadikan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Sebab itu, jadilah lentur, jangan kaku. Jadilah luwes, jangan keras. Sehingga hidup kita dibentuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi alat untuk menjadi berkat di tengah dunia ini.
menjadi orang yang bijaksana, yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau sangat baik. Pagi hari ini lewat firman Tuhan kami belajar untuk menjauhi bahkan meninggalkan sifat sombong dalam hidup kami. Karena itu hanya akan membuat kami menjadi pribadi yang keras, kaku, tidak mudah untuk dibentuk, tidak mudah untuk menerima, bahkan menolak segala sesuatunya. Membuat kami kehilangan hal yang berharga, yaitu hikmat Allah dalam hidup ini. Tapi kami belajar menjadi pribadi yang penuh pengertian, pribadi yang cerdas, yang cakap, yang mau untuk diajar, pribadi yang luwes, pribadi yang lentur, sehingga dengan demikian membentuk kehidupan kami, karakter hidup kami, menjadi pribadi yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya terus menolong kami, menuntun kami, sehingga kami bukan hanya dapat mengerti akan hal ini, tapi menghidupinya dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami menjadi seorang suami, istri, anak, menjadi orang yang bijak dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan, ketika kami terus mau belajar dan terus belajar. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu untuk firman-Mu ini Tuhan, memberkati kami semuanya yang boleh mengikuti doa pagi ini. Dimanapun saudara berada, biar kiranya berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan saudara, sehingga saudara diberkati Tuhan dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam studi pendidikan anak-anak kita, dan lain sebagainya. Anugerah Tuhan berlimpah atas kehidupan kita, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan pun kalau selesai doa ini kita akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Kami bermohon kepada-Mu Tuhan, Engkau berkenan memberikan kepada kami ada kesehatan yang baru, ada kekuatan yang baru, sukacita yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami lagi hikmat yang Tuhan tambahkan. Kami jadi pribadi yang bijaksana, sehingga dalam hidup ini Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai, bahkan menghibur setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita ke gerejanya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya.